Pernah kepikiran nggak, apa ya yang terjadi sama komputer atau HP lama kita setelah dibuang? Ternyata, di dalam tumpukan rongsokan itu ada harta karun yang nggak main-main. Nah, kali ini kita bakal bongkar sains canggih di balik proses mengubah sampah elektronik jadi emas murni. Oke, biar kebayang skalanya, kita lihat angka ini dulu. 1,62 juta ton, itu jumlah sampah elektronik di Indonesia hanya dalam setahun. Bayangin, ini kayak gunung masalah yang makin hari makin tinggi. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, di balik masalah ini ada juga gunung emas yang bisa kita gali. Disinilah muncul satu ide yang brilian banget. Penambangan perkotaan atau urban mining. Konsepnya tuh simple, tapi jenius. Daripada kita capek-capek gali tambang baru di perut bumi, kenapa nggak kita tambang aja kota-kota kita? Yup, menambang dari sampah yang udah kita hasilkan. Ini solusi cerdas buat masalah tadi. Biar gampang ngikutinnya, kita akan bedah proses ini jadi 4 bagian ya. Kita mulai dari kenapa ini menggiurkan. Lalu kita masuk ke cara kerja fisik dan kimianya. Dan terakhir kita bahas soal duit, aturan main, dan keamanannya. Oke, bagian pertama, demam emas sampah elektronik. Di sini kita akan coba ubah cara pandang kita. Dari yang tadinya ngelihat ini sebagai sampah, jadi ngelihat ini sebagai sumber daya yang nilainya luar biasa. Jadi, di mana sih persisnya harta karun ini disembunyiin? Jawabannya ada di jantung setiap perangkat elektronik, motherboard atau papan sirkuit. Nah, komponen inilah yang jadi incaran utama para penambang perkotaan. Nah, ini nih yang bikin semuanya jadi masuk akal. Coba lihat perbandingannya. Kalau kita nambang 1 ton biji emas di tambang biasa, paling kita cuma dapat sekitar 5 gram emas. Tapi, dari 1 ton motherboard komputer, kita bisa dapat sampai 300 gram emas. Itu 60 kali lipat lebih pekat. Inilah alasan utama kenapa urban mining ini prospektif banget. Tapi lucunya, kalau kita bedah isinya, emas itu ternyata cuma secuil banget, sekitar 0,1% aja. Kecil banget kan? Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita misahin secuil emas yang super berharga ini dari 99,9% material lainnya? Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, membedah harta karun. Di sini kita bakal fokus ke langkah-langkah mekanisnya dulu nih. Gimana caranya kita membebaskan logam-logam berharga ini dari penjara plastik dan keramiknya. Prosesnya ada 3 langkah fisik utama. Pertama, dibongkar manual dulu, komponen-komponen gedenya dipisahin. Kedua, papan sirkuitnya digiling sampai jadi bubuk super halus. Tujuannya apa? Biar partikel logamnya lepas. Ketiga, bubuk ini dipisahin pakai magnet buat narik besi, terus pakai medan listrik buat misahin logam lain dari serpihan plastik. Seberapa efektif cara ini? Efektif banget. Setelah semua proses fisik tadi, kita bisa dapat konsentrat logam dengan kemurnian di atas 93%. Ini adalah langkah yang krusial banget karena sekarang material kita udah siap buat masuk ke tahap selanjutnya, sulap kimia. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, rintangan kimia. Oke, kita udah punya konsentrat logam. Tantangan berikutnya adalah gimana cara misahin masing-masing logam ini, terutama tembaga dan emas, biar jadi murni. Target pertama kita adalah tembaga. Kenapa? Karena tembaga ini yang paling banyak di dalam campuran. Jadi idenya adalah kita larutin dulu tembaganya, biar dia misah dari logam-logam lain yang lebih berharga, kayak emas. Caranya adalah dengan pakai ramuan kimia yang isinya asam sulfat dan zat pengoksidasi. Gampangnya gini, ramuan ini mengubah tembaga yang tadinya padat jadi larut dalam air. Sementara emas dan logam mulia lainnya tetap jadi ampas padat. Jadi kita bisa misahin mereka dengan gampang. Oke, tembaga udah beres. Sekarang sisa ampas padatnya ini isinya kaya banget sama emas. Tapi masalahnya, emas itu logam yang bandel, stabil banget secara kimia. Jadi kita butuh pendekatan kimia yang lebih kuat lagi buat melarutkan si emas ini. Nah, ada 2 metode utama nih. Yang klasik itu pakai aqua regia, super efektif, tapi juga super berbahaya. Alternatifnya, yang lebih modern dan ramah lingkungan, itu pakai tiosulfat. Walaupun efisiensinya sedikit di bawah, tapi jauh lebih aman. Ini nunjukin kalau industrinya juga bergerak ke arah yang lebih hijau. Dan inovasinya nggak berhenti di situ loh. Ada peneliti yang bahkan ngembangin spons dari limbah keju buat nyerap emas dari larutan. Hasilnya, saya kutip langsung ya, dari 20 motherboard komputer tua, diperoleh sekitar 450 mg emas dengan kemurnian 22 karat. Keren banget kan? Ini bukti nyata, teknologinya beneran jalan. Nah, slide ini nunjukin reaksi kimia di balik metode klasik aqua regia tadi. Intinya, campuran asam super kuat ini seolah-olah membujuk emas yang tadinya nggak mau bereaksi, biar dia mau larut ke dalam cairan. Begitu dia larut, ya udah kita tinggal pisahin aja dari kotoran lainnya.
Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita ngerti sainsnya, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung ke dunia nyata. Soal profit, aturan main dari pemerintah, dan yang paling penting, soal keamanan. Jadi, pertanyaan utamanya, untung nggak sih? Coba kita lihat angkanya. Di satu sisi, harga emas dan tembaga itu tinggi banget. Di sisi lain, ada biaya buat beli bahan kimianya. Nah, untung ruginya bisnis ini ya tergantung dari keseimbangan antara kedua hal itu. Kita coba hitung-hitungan kasar ya. Dari 20 motherboard aja, kita bisa dapatin emas senilai kira-kira 1,35 juta rupiah. Sementara biaya prosesnya cuma sekitar 300.000. Ini margin untungnya tebel banget. Ini bukti kalau urban mining itu nggak cuma bagus buat lingkungan, tapi juga bagus buat kantong. Tapi tentu saja, ini bukan operasi yang bisa kita lakukan di halaman belakang rumah. Aturannya ketat banget. Di Indonesia, sampah elektronik itu masuk kategori limbah B3, limbah berbahaya. Ada aturan khusus buat produsen dan protokol keselamatan yang super disiplin buat ngelindungin pekerjanya. Jadi, apa kesimpulannya? Ini adalah soal transformasi yang luar biasa. Dengan sains dan teknologi, kita bisa mengubah sesuatu yang tadinya dianggap polutan berbahaya menjadi sebuah aset, sebuah sumber daya nasional yang sangat berharga. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Lain kali Anda lihat HP atau laptop lama yang udah nggak kepake di laci, coba deh ingat-ingat lagi penjelasan ini. Apakah itu cuma sekedar rongsokan? Atau jangan-jangan itu adalah tambang emas kecil yang sedang menunggu untuk digali?